lagi bersama saya, Richard Helisolu. Kali ini, saya akan membahas mengenai aplikasi QGIS. Mulai dari apa itu aplikasi QGIS, apa fitur-fiturnya yang bisa kita gunakan, dan tutorial singkat mengenai penggunaan dari aplikasi QGIS ini. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung ke pembahasannya. Oke, yang kita akan bahas yang pertama itu mengenai apa itu QGIS dan apa kelebihan dan kekurangan dari QGIS itu sendiri. QGIS ini atau biasa juga disebut sebagai Quantum GIS adalah aplikasi sistem informasi geografis desktop yang sifatnya ini open source dan free antara lintas platform yang menyediakan tampilan, penyuntingan, dan analisis data. QGIS ini memungkinkan pengguna untuk membuat peta dengan banyak lapisan menggunakan berbagai proyeksi peta. Peta dapat dihimpun dalam format yang berbeda dan untuk kegunaan yang berbeda. QGIS memungkinkan peta yang akan terdiri dari lapisan raster atau vektor. Tipikal untuk jenis perangkat lunak, data vektor disimpan baik sebagai titik, garis, atau ciri poligon. Berbagai jenis citra raster yang didukung dan perangkat lunak ini dapat menampilkan citra georeferensi. Selanjutnya itu kelebihan dari QGIS. Yang pertama, dapat membuka banyak jenis data spasial. QGIS ini memiliki bahasa pemrograman yang memungkinkan dia membuka banyak jenis data spasial dari sumber manapun. Hal ini tentu saja memudahkan kita ketika ingin membuka data-data yang kurang familiar dan tidak dapat dibuka di software yang lainnya seperti ArcGIS. Selain itu, menghemat waktu kita dalam melakukan konversi jenis data tersebut. Yang kedua itu, tampilan QGIS itu simple dan user friendly. Untuk para pengguna baru atau biasa dikatakan newbie, tampilan muka atau interface itu memang sangat penting. Pesan pertama agar kita bisa menyukai suatu software adalah salah satunya apakah dapat mudah digunakan dan jelas. QGIS ini memiliki pilihan add data sesuai dengan jenis data yang ingin kita pilih seperti vektor, raster, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu lisensi dan open source. Inilah yang menjadi kekuatan utama dari QGIS itu sendiri. Dengan sifatnya open source, QGIS ini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa harus melanggar aturan atau dalam bahasa lainnya untuk membajak software tersebut. Untuk menggunakan QGIS itu, kita cukup download dan install. Tidak diperlukan keterampilan untuk hack, atau crack seperti yang biasanya kita lakukan saat kita software yang memiliki lisensi berbayar. Selain itu, kita dapat menggunakan seluruh alat dan plugin yang ada di QGIS itu secara gratis dan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan. Yang keempat yaitu remote sensing processing toolnya yang lebih baik. QGIS ini memiliki QGIS Semi-Automatic Classification plugin, di mana dapat memungkinkan kita mendownload data Landsat dan mengklasifikasikannya dengan cara semi-otomatis. Selain itu, Orphea Toolbox memungkinkan mengatur dan melakukan proses yang lebih luas terhadap data tersebut. LAS Tools ini sangat cocok dan sesuai untuk digunakan melakukan proses pengolahan data LIDAR dibandingkan LAS dataset yang ada di ArcGIS. Dan yang kelima itu, geocoding dan alat data konversi di QGIS ini gratis. Proses geocoding adalah memberikan koordinat ataupun nilai X, Y terhadap nama jalan di peta kita. Di QGIS ini, kita dapat menggunakan dua plugin untuk melakukan geocoding yaitu MMQGIS plugin dan Geocode plugin, dan semua plugin itu gratis untuk digunakan. Hal ini berbeda dengan proses geocoding di ArcGIS itu, di mana jika kita ingin melakukan geocoding, kita harus membayar untuk menggunakan ArcGIS Online Geocoding Service. Begitu juga jika kita ingin menggunakan alat konversi geometri ini di ArcGIS, beberapa alat harus memiliki lisensi tersendiri. Nah, untuk kekurangan dari QGIS ini itu untuk pengolahan data raster ini masih memiliki pengurangan ketika untuk diolah lebih lanjut.
Untuk teman-teman yang belum memiliki software dari QGIS itu sendiri, teman-teman bisa langsung mendownloadnya di website official dari QGIS itu sendiri. Nah, ketika teman-teman membuka website tersebut, muncul halaman utama dari website ini dan ada pilihan untuk download now dari software tersebut. Di sini ada tersedia dua versi, yaitu yang paling terbaru itu versi 3.18 dan 3.16 ini versi yang stabil. Di sini saya memilih versi 3.16 dan pilihan 64 bit. Pilihan bit ini sesuaikan dengan spesifikasi dari laptop teman-teman sekalian. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang tools-tools yang sering digunakan pada aplikasi QGIS ini. Ya, sebelumnya jika teman-teman sudah mendownload dari aplikasi QGIS, kita langsung buka saja. Nah, sini kita pilih yang QGIS Desktop versi 3.16.5. Tunggu loadingnya ya. Ini adalah halaman atau tampilan utama dari aplikasi QGIS ini. Nah, untuk fitur pertama yaitu new project. Ini untuk membuat project baru. Kita klik. Ya. Setelah kita klik tadi, muncul halaman untuk kita buat project ini yang masih kosong. Nah, untuk menambahkan file seperti shape file atau sebagainya, kita klik yang ini, Open Data Source Manager. Nah, di sini saya mencontohkan kita akan menambahkan file vektor yang saya dapat dari internet. Teman-teman coba bisa cari internet banyak. Di sini kita pilih vektor datasetnya, kita cari di mana direktori dari file tersebut. Di sini saya menggunakan file SAP dari peta Kota Palu, khususnya kecamatan yang ada di Kota Palu. Nah, kita pilih file SAP tersebut, kita klik open. Nah, setelah kita klik open dan muncul seperti ini, kita klik add. Nah, setelah itu maka peta yang kita pilih tadi muncul di bagian layar ini. Nah, untuk tools selanjutnya, pertama yang sering digunakan itu PenMap. Nah, PenMap ini untuk melakukan pemindahan posisi peta seperti yang ada di video ini. Selanjutnya itu fitur zoom in. Zoom in ini ketika kita klik pada bagian peta ini, maka peta tersebut akan membesar. Dan untuk tools selanjutnya itu zoom out. Hampir sama, cuma kan zoom in, zoom out ini kebalikannya, itu memperkecil peta. Nah, selanjutnya yaitu zoom full untuk memperbesar peta sesuai dengan yang ada di layar seperti ini. Dia memenuhi sesuai dengan luasnya layar monitor. Nah, selanjutnya itu fitur yang sering digunakan juga select feature by area atau single click. Nah, dia ketika kita klik salah satu daerah, dia akan menselect salah satu daerah tersebut. Atau kalau kita melakukan select melebihi dari satu daerah seperti ini, kita klik, tahan, drag di daerah yang kita akan select, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan melakukan select ke beberapa daerah yang kita pilih. Nah, untuk melakukan deselectnya, kita klik yang tools yang ini, deselect feature from all layers.
Selanjutnya itu fitur yang juga sering digunakan yaitu Open Attribute Table. Nah, Open Attribute Table ini di sini menyediakan daerah-daerah mana saja yang ada dalam peta ini. Contohnya, ketika kita klik Marawala Barat, nah kita mengetahui di mana daerah Marawala Barat tersebut berada. Dan seperti ini juga Palu Timur. Nah, di mana Palu Timur itu posisinya daerahnya itu di mana? Dan ini Palu Utara. Nah, kita mengetahui di mana letak daerah tersebut. Nah, di sini juga layar ini kita bisa hapus layar yang ada di sini, kita bisa hapus atau ingin menambahkan yang lain. Contohnya layar yang kita sudah tambahkan tadi bisa kita hapus dengan klik yang tulis yang ini, remove layer atau group ya. Kita klik OK. Nah, layar tersebut akan hapus. Demikianlah video pembahasan kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dan jangan lupa klik tombol like and subscribe. And thanks for watching. See you next time. Peace.